Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Thulab kelas 7D kelompok 6 yang terdiri dari Safira Mufid, Nurulaili Alfiana, Dalisa Muhammad Latif, Alifah Radil Izarah, Harka Maria akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi petani padi masyarakat Kabupaten Sampang. Oleh kelompok 6, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klarifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pertama, what comes first. Iklim didefinisikan sebagai sintetis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan setiap saatnya. 2. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Pembagian iklim matahari. Pertama, iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai tepat di atas kepala, paling tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 dari luas lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35 sampai 66,5 derajat, atau berada di utara dan selatan khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak di antara 23,5 lintang utara sampai 35 lintang utara dan 23,5 lintang selatan dan 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembaban, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Tapi secara garis besar wilayah beriklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66, lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu, wilayah yang beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya 1. Iklim maritim. Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat,
khususnya Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara pada bagian barat pada antara 40 dan 60 garis lintang utara. 2. Iklim kontinental. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin. Karena pengaruh tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. 4. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub, dengan iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas setiap bulan. Dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub tersendiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra pada pohon, gletser, atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat di Antartika dan di angka 88 cm. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari 0 sampai 23 derajat tropis, 23 sampai 40 derajat subtropis, 40 sampai 60 derajat sedang, 60 sampai 90 dingin. Peta Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 luas daratan, 1.942.000 km². Dan luas perairan 3.467.483 km². Terletak di antara secara astronomis 95 derajat bujur timur atau 140 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Peta Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin musim barat dan angin musim timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan secara geografis terletak di antara 113 derajat 8 atau 113 derajat 39 bujur timur dan 6 derajat 5 atau 7 derajat 13 lintang selatan. Kabupaten Sampang terletak 100 km dari Surabaya, dapat dengan melalui jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan luar laut kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan perjalanan darat 2 jam. Secara keseluruhan, Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.230 km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa kecamatan Banyuasin dengan luas 141,3 km persegi atau 11,40% yang merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan terkecil adalah Pengalengan dengan luas hanya 42,7 km persegi, 3,46%. Wilayah Kabupaten Sampang beriklim tropis basah kering dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di wilayah Sampang berlangsung pada periode Mei, Oktober, dan dengan bulan terkering adalah Agustus yang turun hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. Sementara itu musim penghujan di wilayah Sampang berlangsung pada periode November-April dengan bulan terbesar adalah Februari, dan curah hujan bulanannya lebih dari 120 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Sampang berkisar antara 1.200 atau 1.700 mm per tahun.
dengan jumlah hari hujan berkisar pada 120 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah ini pun berkisar antara 11 derajat atau 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif sebesar 70%. Produksi padi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menurun dari 250.000 ton pada 2014 menjadi 249.000 ton pada 2015. Menurut Kabid Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian Pemkab Sampang, Ahmadi di Sampang, Selasa, menurun produksi padi ini terjadi karena beberapa hal antara lain. Karena banyak tanaman padi yang rusak, banjir, dan kekeringan. Akibatnya tanaman padi banyak yang rusak dan membusuk karena terendam banjir, dan tanaman padi banyak yang mati kekeringan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Namun demikian, Ahmadi memastikan meskipun jumlah produksi padi menurun, akan tetapi hal itu tidak akan menyebabkan persediaan beras langka karena stok beras kami masih banyak, yakni didatangkan dari luar daerah, katanya. Data di Dinas Pertanian Pemkab Sampang menyebutkan pada 2015 kekeringan melanda wilayah ini dan sebanyak 910 hektar lahan tanaman padi mengalami kekeringan dan kegagalan panen. Daerah yang mengalami kekeringan tersebar di 9 kecamatan, antara lain Kecamatan Camplong, Jerengi, Torjun, Kecamatan Kota Banyuates, Sokobana, dan Kecamatan Ketapang. Menurut Kabid Teknik Dinas Pertanian Sampang Suyono, lahan tanaman padi yang mengalami kekeringan ini kebanyakan yang belum tersentuh pembangunan irigasi atas atau sawah pada hujan. Intinya setiap musim petani selalu terancam musibah. Kalau saat penghujan musibahnya banjir, tapi saat kemarau kekurangan air. Sedangkan sambung dia pada 2015 kemarau berlangsung lama, sehingga tanaman padi petani akan gagal panen lebih banyak dari 2014. Saat ini kami masih mengupayakan agar pengaraian bisa menjangkau semua lahan pertanian milik warga, sehingga ketersediaan air tidak akan menjadi kendala, katanya. Penurunan hasil produksi padi di Kabupaten Sampang, Madura ini meleset dari perkiraan Pemprov Jatim yang menyatakan bahwa produksi padi di Kota Bahari itu akan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada produksi padi, angka tetap patah 2014 dan angka ramalan Arani 2015 yang dirilis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur belum lama ini menyebutkan Kabupaten Sampang termasuk satu dari 6 kabupaten di Jawa Timur yang akan mengalami peningkatan produksi 1,01% dari musim panen tahun sebelumnya. Tapi nyatanya hasil produksi padi petani kami memang tidak sesuai dengan perkiraan karena bencana memang tidak diprediksi. Pak Suyono menjelaskan. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh petani padi agar tidak gagal panen pada saat musim hujan dan kemarau antara lain: 1. Menanam jenis padi yang tahan dengan air saat musim hujan. 2. Menanam palawajiwa saat musim hujan. 3. Membuat saluran air agar mengalir ke pembuangan. 4. Petani beralih pekerjaan serabutan agar tetap punya penghasilan. 5. Menggunakan pompa air saat musim kemarau untuk mengairi sawah. Sehingga dari hasil analisa pembagian iklim matahari dapat kami tarik ke kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan data astronomis Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis ke kegiatan ekonomi masyarakat saat musim hujan dan kemarau. Produksi padi mengalami penurunan akibat pembusukan, dan saat musim kemarau mengalami kekeringan. 4.
mengatasi kekurangan, masyarakat perlu mengubah pola produksi saat musim hujan, menanam jenis padi yang tahan air. 5. Petani mencari alternatif pekerjaan saat gagal panen, seperti menjadi kulit, tukang beca, atau buruh kasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua apa yang penyajikan sampaikan bisa menanam bahwa wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.